dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dalam menara doa. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat yang kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan serta perlindungan Tuhan dalam sepanjang waktu-waktu kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa tubuh, jiwa, roh kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami untuk dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap kami. Kiranya Engkau yang melayakkan setiap kami untuk boleh datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindukan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sekalipun dalam keterbatasan Tuhan, tapi biar kiranya setiap pujian penyembahan kami, setiap doa kami, setiap firman yang kami dengar, itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan menara doa ini dalam tangan-Mu. Kami mau mulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah gunung batu yang kekal, yang kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam kondisi yang tidak menentu saat ini, tidak menjadi alasan untuk setiap kita tidak datang di hadapan Tuhan. Kita percaya kita punya Yesus Tuhan, Sang Imam Besar yang mengerti setiap pergumulan kita dan yang sanggup menolong setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam setiap waktu-waktu kita, biar kita rindukan kita semakin intim dengan hadirat-Nya, bersekutu dengan Dia dalam setiap waktu-waktu kita. Sebab Dia satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bawa hati kita naikkan sekali lagi. Sedalamnya hatiku Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku
Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami sudah mengagungkan Engkau dan ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau ambil bagian mengurapi hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Kau urapi dengan Roh Kudus dan kekuatan dari Engkau ya Allah. Kau pakai hamba-Mu untuk sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita adalah kuasa doa. Kita akan membacakan Yakobus pasal yang kelima. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Berbahagia membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, kuasa doa. Nah saudara yang saya kasih, PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu diperlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau COVID-19. Saudaraku, masyarakat diharapkan oleh pemerintah tidak bepergian jika tidak mendesak sampai pandemi itu mereda. Namun saudara, di sisi lain terlalu lama tinggal di rumah ternyata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap emosi atau perasaan seseorang. Nah, istilah yang dikenal sudah cukup lama mulai populer kembali, yaitu cabin fever. Artinya demam kabin. Muncul untuk menggambarkan dampak tersebut. Demam kabin atau cabin fever ini adalah perasaan sedih atau emosi sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah. Banyak orang yang sudah mulai mengeluh, jenuh, atau bahkan merasa stres karena sudah terlalu lama tinggal di rumah. Kita perlu sadari kita adalah makhluk sosial, kita perlu berkegiatan, kita perlu bertemu dengan teman-teman, kita nggak bisa menyendiri.
Sehingga kita punya kecenderungan ingin berkegiatan. Kita ingin produktif. Dengan diisolasi di rumah berarti kita tidak produktif. Saudara, ada orang Kristen yang lebih suka sibuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi tidak bisa menikmati doa. Seharusnya kita di rumah diisolasikan lebih banyak kita berdoa, menggunakan doa. Kalau toh berdoa, doa hanya dipandang sebagai kegiatan sampingan, aktivitas sampingan. Saudara, doa sebenarnya dapat menjadi pengalaman yang unik dalam hidup kita, saudara. Doa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Tuhan. Karena doa adalah napas kehidupan orang percaya. Sayangnya saudara, ada orang yang belum merasakan kuasa doa dalam hidupnya. Biasanya dia berdoa karena rutinitas, kebiasaan belaka. Namun tidak ada kontak hatinya dengan Tuhan. Ia berdoa jika ingat, ia berdoa jika sempat saja. Lalu merasa bosan. Tetapi ada orang yang benar-benar percaya bahwa hanya dengan doa hidupnya akan dijalani dengan tenang. Saudara, doa menjadi sarana untuk bergantung, bersandar penuh kepada Tuhan. Doa bukan sekadar rutinitas. Doa bukan sekedar kebiasaan. Melainkan sudah menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Seperti saya katakan tadi, nafas kehidupan. Bayangkan kalau kita tidak bernafas, kita akan meninggal dunia. Demikian seharusnya bila kita tidak berdoa, kita pun akan mengalami yang namanya kematian rohani. Saudara, doa merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk mengenal kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Doa juga menjadi sarana komunikasi antara saudara saya dengan Tuhan Allah. Dan yang paling penting dalam berdoa itu merupakan isi dari doa itu. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Saudaraku, Yakobus, dia mengingatkan kepada saudara dan saya agar kita berdoa bukan untuk kepentingan diri saja, melainkan juga untuk orang lain. Jadi kita harus saling mendoakan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa berdoa? Saudara, tidak semua doa memang dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa besar kuasanya. Terbukti bahwa ketika kita berdoa tidak semua mendapatkan jawaban seperti yang kita doakan, seperti yang kita harapkan. Kita berdoa dan berdoa namun tidak ada jawaban. Saudara, bagaimana berdoa yang penuh kuasa? Kita lihat tadi dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, dalam pertemuan malam ini kita akan belajar satu ayat saja. Bagaimana kuasa doa dari Yakobus 5 ayat 16. Ada 3 hal. Pertama, mengaku dosa. Kita lihat kembali dalam ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Perhatikan, saling mengaku. Jadi bukan sepihak, bukan silang. Perhatikan kata hendaklah. Perhatikan, hendaklah. Ini merupakan perintah. Bentuk imperatif. Dan ditulis dalam bentuk present. Jadi terus menerus. Ini berarti sebuah perintah yang harus kita lakukan secara terus menerus untuk mengaku dosa. Artinya kita tidak boleh membiarkan dosa itu menghambat doa kita. Kita harus mengakui kesalahan kita satu sama lain. Bukan kepada Allah, saudara. Ya, tapi kepada sesama kita. Kita perlu terbuka atas segala kesalahan kita.
Jadi saudaraku, doa yang penuh kuasa itu lahir dari komunitas yang benar. Jadi kita bisa membayangkan kalau ada dari antara kita masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam satu dengan lain, sulit untuk mengalami terobosan dalam sebuah doa. Karena itu kita perlu saling mengaku dosa. Saudara, curhat itu curhatan isi hati, berbeda dengan pengakuan akan kesalahan. Seringkali kita curhat. Tapi harus dibedakan antara curhat dengan pengakuan akan kesalahan. Dan dosa yang ada. Karena apa? Karena curhat dapat berakhir dengan gosip. Ya saudara, tidaklah demikian halnya dengan mengakui kesalahan saudaraku. Dan dosa karena tujuan mengakui kesalahan dan dosa itu seperti yang tertulis dalam Alkitab adalah untuk apa? Untuk mengalami kesembuhan. Untuk mengalami terobosan, bukan untuk gosip. Jadi kita mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita supaya kita mendapatkan jawaban dari setiap apa yang kita doakan. Saudara, jadi penting untuk diketahui dengan siapa kita berbicara saat kita mengakui kesalahan kita. Jangan sampai dia bocor mulut, dia bikin gosip, ya berita-berita yang tidak bagus. Itu bedanya curhat dengan pengakuan atas kesalahan dan dosa kita. Saudara, halangan yang paling utama bagi doa kita itu adalah dosa. Karena itu perlu diselesaikan. Saling mengaku dosa. Saudara, sebanyak apapun kita berdoa, tetapi jika masih ada dosa-dosa yang masih diperbuat, maka kita tidak akan memiliki doa yang berkuasa. Saudara, mengaku itu berbeda dengan bertobat. Pertobatan harus dilakukan dengan orang yang mengubah pikiran mereka. Sementara pengakuan dosa berarti membawa kembali sesuatu dari masa lalu mereka ke dalam ingatan. Kita sudah berurusan dengan pertobatan sebelumnya. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kebenaran kita dengan Tuhan tidak berubah. Tetapi hubungan kita, relasi kita dengan orang lain bisa rusak dan perlu dipulihkan. Saudara, saat kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita kepada orang-orang yang telah berbuat salah. Dan jika mereka akan menerima kita dalam kerendahan hati, itu akan membuka pintu untuk sebuah pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Saudara, ada dua dimensi relasional untuk selalu diingat. Yang pertama, saudaraku, ada dimensi vertikal. Dimensi vertikal berkenaan relasi kita dengan Tuhan, vertikal ke atas dengan Tuhan. Landasan untuk hubungan ini adalah karya salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah selesai. Dan cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Yang kedua saudara, adanya dimensi horizontal. Yang pertama tadi vertikal ke atas dengan Tuhan. Yang kedua horizontal dengan sesama. Berkenaan dengan relasi kita dengan orang lain. Nah, relasi-relasi ini tentunya didasarkan pada tingkat kesetiaan. Kasih, cinta, kasih sayang, dan perbuatan baik kita sendiri. Nah saudara, bagaimanapun dasar kasih Allah bagi saudara dan saya tidak didasarkan pada tingkat perbuatan baik atau ketaatan saudara dan saya. Tetapi pada siapa diri kita, anak-anak yang dikasihi oleh Allah, yang memiliki Roh Kudus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus mengajar bagaimana dalam menjalankan sebuah ibadah yang berkenan. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-23, 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, jangan mengira ibadah diterima oleh Tuhan Allah bila perilaku terhadap sesama kita itu salah. Yesus mengajar, kalau kita ingat ada sesuatu yang salah, sebelum beribadah, sebelum penyembahan, sebelum memberikan persembahan, selesaikan dululah masalah. Saudara, jadi sebelum memanjatkan doa, tidak boleh ada perasaan dendam pada seseorang yang sudah menyakiti kita, dan wajib mengakui kesalahan pada orang yang kita sakiti hatinya. Saudaraku, Roma 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Kita belajar menerima orang, termasuk orang yang tidak kita sukai. Nah, kapan kita bisa menerima? Kalau kita belajar bagaimana Yesus sudah menerima kita. Sebenarnya kita tidak layak, tidak pantas untuk diterima. Namun Yesus menerima saudara dan saya. Karena itu perlakukanlah orang lain sebagaimana Yesus sudah memperlakukan saudara dan saya. Nah, ini hal yang menarik, yang akan menolong kita untuk supaya kita mengalami pengalaman spirit, pengalaman doa-doa yang dijawab. Saudaraku, perlu adanya pemberesan karena dosa menjadi halangan untuk mengalami kuasa doa. Karena itu perlu mengaku dosa. Yang kedua, saudara, saling mendoakan. Kembali kepada Yakobus 5 ayat 16. Dan saling mendoakan. Tujuannya apa? Dikatakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau ingin dipulihkan, ingin mengalami terobosan dalam doa, saling mendoakan. Artinya kita tidak bisa doa sendirian. Saudara, saling mendoakan. Jadi saudara, orang percaya diarahkan untuk saling mengaku dosa, itu poin pertama. Nah, kalau kita sudah bisa saling mengaku dosa, ada pemberesan, baru kita bisa saling mendoakan. Artinya tidak akan mungkin kita bisa saling mendoakan kalau belum dibereskan poin yang pertama, mengaku dosa. Ketika kita berdoa, kita ingat kesalahan orang lain. Ya, ini enggak mungkin, harus dibereskan. Kalau sudah dibereskan, mengaku dosa yang pertama tadi, maka kita dapat saling mendoakan. Saudara, ada kalanya bahwa ketika kita sendiri sedang dalam kondisi tidak sehat. Tetapi Tuhan meminta kita untuk mendoakan orang sakit. Atau bahkan ketika kita sendiri sedang ada masalah. Tetapi ada orang lain yang meminta untuk didoakan atas segala masalah yang mereka hadapi. Apakah kita ngomong, aku sedang ada masalah, enggak mungkin aku doakan kamu. Saya begitu yakin kalau kita sudah menerima mereka menjadi bagian dari kita. Walaupun kita sendiri sedang punya masalah. Walaupun kita sendiri sedang bergumul. Kita akan belajar untuk saling mendoakan. Nah, perhatikan dalam ayat ini. Kata mendoakan. Dari kata Yunani prosikomai. Itu artinya minta dengan rindu. Jadi ada kerinduan untuk sebuah permintaan yang amat sangat kepada Allah. Saudara, saudaraku, ini bentuk imperatif, perintah, dorongan, dan bentuk present. Berarti terus menerus kita minta, terus menerus mendoakan. Kita minta dengan penuh kerinduan, bukan hari ini saja, besok, dan terus walaupun belum dijawab. Dengan penuh kerinduan kita ingin mengalami jawaban doa itu. Saudaraku. Jadi sini kita melihat bahwa jemaat yang saling bergantung satu sama lain. Sangat indah. Wow, bila perlu setiap jemaat punya buku doa. Dia catat. Misalnya jemaat A, dia tulis temannya A. Dia tanya apa yang perlu saya doakan untuk kamu. 1, 2, 3. Jemaat B, apa yang bisa doakan. Itu menjadi bahan doa. Luar biasa. Sehingga suatu saat kita ketemu dalam komsel atau pertemuan di mana lewat WA. Bagaimana dengan keadaanmu?
Saya tetap mendoakan. Sudah dijawab poin ini. Wah, kalau itu ada, luar biasa. Itu pengalaman saya waktu kuliah. Saya punya buku doa. Saya punya teman punya buku doa. Kita mencatat apa yang perlu didoakan oleh teman-teman kita. Itu pengalaman luar biasa menjadi kesaksian. Saudara, nah lalu kemudian dikatakan dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan kata sembuh dari kata yomai. Jadi bukan kata zozo. Di sini artinya kesembuhan fisik, bisa juga kesembuhan rohani. Jadi sifat yang menyatakan bahwa kesembuhan ini tergantung pada doa tadi. Ya ketika kita mengaku dosa, lalu saling mendoakan, itu tergantung bagaimana sikap kita. Ketika saling mendoakan, maka akan terjadi pemulihan, baik secara fisik maupun secara rohani. Saudara, jadi ketika kita taat mengikuti perintah Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu sendiri yang akan membereskan masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita taat mengikuti perintahnya. Saudaraku, doakanlah orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita ingini. Belajar mendoakan orang lain. Pasti Tuhan akan memberkati kita juga. Karena itu saudaraku, jangan menutup diri atas masalah-masalah orang lain dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menjadikan mereka bagian dari hidup saudara dan saya, bagian dari kita komunitas, bahwa perlunya kita saling mendoakan. Yang ketiga, saudaraku. Pertama tadi mengaku dosa, yang kedua saling mendoakan, yang ketiga dengan yakin. Kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan di sini, doa orang yang benar. Nah, siapa orang benar di sini? Siapakah orang benar menurut Alkitab? Ya seperti Elia, tidak salah. Masalahnya Elia memiliki begitu banyak kekurangan-kekurangan. Lalu apakah dia bisa disebut dengan orang benar? Kalau kita melihat Elia, ini sebagai contoh, Elia pernah berprasangka buruk. Elia pernah berpikir buruk terhadap Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17-20. Elia juga pernah menyembelih 450 nabi-nabi Baal. Bayangkan, dia membunuh orang. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22 dan 40. Elia pernah begitu ketakutan, depresi, dan ingin mati, bunuh diri. Bayangkan, dia nabi yang luar biasa. Dia sudah melakukan perkara besar, tapi ketika diancam oleh istri Raja Ahab, Ratu Isabel, dia takut dan dia ingin mati. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Lalu pertanyaannya, seperti inikah yang dimaksud dengan orang benar? Saudara, iya. Benar tidaknya seseorang tidak pernah dilihat dari amal ibadahnya. Jadi benar atau tidak seseorang itu bukan oleh karena dia beragama. Oleh karena dia punya KTP menunjukkan identitas agamanya. Saudara, perjanjian lama dengan jelas menyatakan bagaimana seseorang bisa diperhitungkan sebagai orang benar. Begitu banyak ayat menjelaskan diperhitungkan sebagai orang benar, yaitu melalui imannya saja. 2 ayat menolong kita lihat ketika Abraham diteguhkan kembali dengan perjanjian Allah. Dia akan memiliki anak yang dijanjikan. Lalu Abraham memperbarui panggilannya dan Alkitab mengatakan apa? Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6 mengatakan demikian. Lalu percayalah Abram, yaitu Abraham. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Perhatikan di sini. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Kita lihat di sini. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya.
Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Nah saudara yang saya kasih bedanya. Kalau kita bandingkan Nabi Elia dengan saudara dan saya. Elia beriman kepada Kristus yang akan datang. Sementara saudara dan saya kita beriman kepada Kristus yang sudah datang. Namun kita sama-sama adalah orang-orang benar di hadapan Allah. Sama seperti Elia, kita juga memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Kita memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Nah perhatikan kata orang benar dari teks bahasa aslinya. Orang benar dari kata dikaios. Itu artinya benar, tulus, adil, tak bersalah. Ini menjelaskan pribadi orang tersebut benar layak di hadapan Tuhan. Bukan doanya yang bagus, bukan doanya yang benar, bukan doanya yang sistematis. Kebenaran itu bukanlah cara, perhatikan. Kebenaran itu bukanlah cara, tetapi keadaan hati kita, hati saudara dan saya pada saat waktu berdoa. Saudara, hanya ada dua pilihan bagi umat manusia. Jika dia berada di dalam Kristus, maka dia adalah orang benar. Sekali lagi, jika saudara dan saya ada dalam Kristus, maka saudara dan saya disebut dengan orang yang benar, yang doanya sangat besar kuasanya. Jika ia berada di luar Kristus, maka dia adalah orang yang terkutuk, tidak diberkati, yang sambil berdoa sambil berdosa. Saudara, siapa yang dimaksudkan dengan orang benar? Kita lihat di sini. Ya, pertama adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita kaitkan sekarang ini, siapa orang benar? Orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan, perhatikan. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan oleh karena iman. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudaraku yang saya kasih, jangan bermimpi. Mau membenarkan diri sendiri melalui usaha sendiri. Tanpa Kristus enggak mungkin. Kita bisa dibenarkan itu semata-mata oleh karena anugerah Allah. Bukan usaha kita. Itu karena kemurahan Allah. Karena kasih Allah kepada saudara dan saya. Yang kedua, kita juga harus menjaga kesucian. Kita sadar status kita karena kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Namun jangan lupa, kita juga harus menjaga kesucian hidup. Memang saudara, kita tidak mungkin bisa suci. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Karena ini akan kembali menghalangi doa kita. Kita sudah lihat tadi, halangan doa adalah dosa. Mengapa kita perlu mengaku dosa? Kitab suci menekankan bahwa dosa itu menghalangi doa kita. Jadi status kita karena kita percaya, kita dibenarkan sehingga kita adalah orang benar. Yang kedua, sebagai orang benar kita harus menjaga kesucian hidup kita. Sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Orang benar. Nah, aku kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Perhatikan, dikatakan doa orang yang benar. Ya, besar kuasanya. Kata kuasa dari kata energeo. Kata energeo artinya sungguh-sungguh, penuh energi. Perhatikan, antusias. Ya, meluap seperti air mendidih. Nah saudara, jadi kata energeo ini sumber dari kata energi. Berarti berfungsi, berarti bekerja. Ini artinya doa yang bekerja terus menerus. Luar biasa.
Nah, sekali lagi saya baca ayat ini, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang bekerja terus menerus. Luar biasa. Dalam versi bahasa Inggris New International Version menjelaskan doa orang yang benar berkuasa dan efektif. Agak beda sedikit dan saya lihat ini lebih tepat. Jadi doa orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus, yang menjaga kesuciannya, berkuasa dan efektif. Luar biasa. Status kita dibenarkan, kita menjaga kehidupan rohani kita, maka doa kita berkuasa dan efektif. Nah, berkuasa dan efektif memang berkaitan. Karena doa tidak mungkin bisa berkuasa jika tidak efektif. Perhatikan, jadi ada kaitan erat antara berkuasa dan efektif. Tetapi perhatikan dua kata ini tetap berbeda artinya. Berkuasa itu artinya bahwa doanya bisa melakukan hal-hal yang besar. Doanya bisa melakukan hal-hal yang sepertinya tidak mungkin. Namun itu terjadi, mujizat terjadi. Yang kedua efektif, bahwa doanya itu dikabulkan oleh Allah. Berdampak, berpengaruh. Saudara, kita melihat di sini keraguan dan kebimbangan identik sama dengan ketidakpercayaan. Kita lihat dalam Injil kisah Petrus, saudara pernah nonton filmnya, yang berjalan di atas air, luar biasa dia berjalan di atas air, yang mencerminkan hal ini. Tapi perhatikan, Petrus tidak 100% percaya bahwa dia bisa berjalan. Dia bisa berjalan di atas air. Walaupun sempat sesaat berjalan di atas air. Keraguannya itu muncul dalam dirinya ketika dia melihat keadaan sebenarnya yang dia hadapi. Lihat air, lihat cuaca. Nah, di saat keraguan itu muncul, di saat itulah dia mulai tenggelam. Saudara, inilah seringkali kita alami karena lihat situasi kondisinya. Ya, harusnya kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tapi kita banyak terkondisi karena keadaannya sehingga kita tidak percaya, kita ragu-ragu, kita bimbang. Saudara, yakinlah dengan apa yang didoakan. Percaya sepenuhnya bahwa doa yang dipanjatkan, doa yang dinaikkan akan membawa dampak, akan membawa pengaruh kepada kehidupan saudara dan saya. Janganlah bimbang, janganlah ragu. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kita minta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan bimbang. Percaya, minta dengan iman. Kalau kita melihat dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali kepada Yakobus 5. Kita lihat sebagai contoh bagaimana doa yang powerful, doa yang berkuasa dan efektif. Dalam ayat 17 kita lihat, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa. Dia minta, dia tunjukkan pada Raja Ahab, akan datang masa paceklik, tidak akan ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Elia lakukan itu. Nah, siapakah Elia? Kalau kita melihat, oh Elia itu seorang nabi, Elia orang luar biasa. Siapakah saya? Saya tidak ada apa-apa dibandingkan Elia. Kita lihat tadi, Elia sempat berprasangka buruk tentang Tuhan. Elia pernah membunuh nabi-nabi Baal 450 orang.
Elia pernah stres, ingin mati. Dan siapa Elia? Kembali ke ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Elia sama seperti saudara dan saya. Nah, kata Yunani yang digunakan adalah homoiopates. Secara literal itu berarti seperasaan, sepergumulan. Ini maknanya mewarisi sifat dasar yang sama. Jadi Elia, Nabi Elia yang luar biasa itu memiliki sifat dasar yang sama dengan saudara dan saya. Tunduk kepada perasaan, tunduk kepada emosi yang sama. Dan bisa terkena kelemahan-kelemahan yang sama. Bisa juga jatuh dalam dosa. Jadi saudaraku, Elia bukanlah makhluk ilahi. Dia juga bukan setengah dewa atau setengah Allah. Bahkan dia bukan seorang Superman rohani. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti saudara dan saya. Dia juga adalah manusia berdosa seperti saudara dan saya. Dia juga memiliki kecenderungan kepada dosa seperti saudara dan saya. Dia juga memiliki perasaan-perasaan yang sama seperti saudara dan saya. Dan juga mengalami hal-hal yang sama dengan saudara dan saya. Tapi luar biasa. Dikatakan dia sungguh-sungguh telah berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5, 17-18. Perhatikan sungguh-sungguh berdoa. Dari kata proseke atau prosekomai secara literal artinya dalam doa dia berdoa. Secara literal harafiah artinya dia berdoa dalam doa dia berdoa. Ini menjelaskan, menekankan bahwa dia serius berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi bukan setengah hati. Hatinya betul-betul tertuju kepada itu yang membedakan Elia dengan saudara dan saya. Dia berdoa di dalam doa. Saudaraku, banyak orang yang berdoa, yang tidak berdoa di dalam doa mereka. Ya, sepertinya berdoa, tapi hatinya tidak ada kepada Allah. Tidak ada kesungguhan hati, hanya sebatas formal saja. Saudara, mereka dengan malas hanya mengucapkan kata-kata yang dirumuskan, dirangkai bagaikan puisi di dalam agamanya. Tapi hati mereka tidak turut berdoa, hanya di mulut berdoa, tapi hati tidak. Saudara, sebagai contoh yang luar biasa fakta sejarah. Sejarah menunjukkan bagaimana umat manusia telah berkembang. Dari tenaga manusia, zaman dulu tenaga manusia diandalkan. Nah, berkembang dari tenaga manusia mengandalkan tenaga kuda. Kita istilah PK, tenaga kuda. Jadi berapa alat mesin mengukur dengan tenaga kuda, PK. Dari tenaga kuda berkembang lagi. Muncullah dinamit. Wah, luar biasa, mampu meledak. Kemudian dari dinamit muncullah TNT. Lalu berkembang tenaga atom. Namun saudara, yang lebih besar dari tenaga atom itu adalah kuasa doa. Atom tidak apa-apa, walaupun atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Tapi kuasa doa lebih dari tenaga atom. Kuasa doa adalah kuasa yang terbesar di dunia ini saat ini. Elia berdoa bagi bangsanya. Dan Allah menjawab doanya. Memang doa Elia berkuasa dan efektif. Dengan doanya dia menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Kita lihat tadi, bisa kita bandingkan dalam fakta sejarah. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, ayat 7, pasal 18 ayat 1, dia minta hujan. Tidak turun selama 3,5 tahun. Setelah itu dia minta hujan turun. Menurunkan hujan, ayat 18 tadi, Yakobus 5, 18. Bisa bandingkan 1 Raja-Raja 18, 42, 45. Lalu dia pernah minta menurunkan api dari langit. Ketika ada penyembahan dengan Nabi Baal. 1 Raja 18 ayat 36, 38. Ini sesuatu yang luar biasa. Api turun dari langit.
Lalu dia menghidupkan kembali anak janda di Sarfat. Oh, yang sudah mati hidup. Lebih dari atom. Bahkan ketika di Sungai Kerit, dia ngungsi di situ. Masa paceklik muncul, sudah masa kering. Tuhan kirim burung gagak untuk memberikan dia makan. Saudaraku yang saya kasih, doa menggerakkan lengan yang menggerakkan dunia. Karena itu apapun masalah saudara, apapun problem saudara dan saya, dan berapapun besar dan hebatnya problem, masalah saudara dan saya, berdoalah. Bagaimanapun beratnya, fakta kita lihat sebagai kesaksian. Ketika Bapak Nugroho kontak ke saya, Pak, saya kena COVID lagi. Berarti kena yang kedua. Tapi kali ini begitu beratnya, sakitnya, sampai saya tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaannya. Tapi Tuhan tolong. Kita sepakat berdoa, saya ajak beliau berdoa dengan istri dan anaknya Meli. Kita berdoa dan itu terjadi. Saya punya teman pendeta, dia kena COVID kloter pertama bulan Maret tahun 2020. Dia diproses selama 52 hari. Gonta-ganti rumah sakit. Selalu positif tapi tubuhnya sehat. Didatangi oleh aparat 40 orang. Dipindahkan dari satu ke satu tempat rumah sakit. Tapi Tuhan tolong sampai saat ini. Mari saudaraku, apapun masalah kita. Bagaimana beratnya masalah kita. Perhatikan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi dalam hal ini perlu diberi satu catatan. Kita yakin memang tidak ada perkara mustahil bagi Allah. Namun perlu ada catatan. Ini tidak berarti bahwa doa bisa mengubah kehendak Allah. Doa bisa mengubah rencana Allah. Tidak. Next time kesempatan lain saya akan berdoa. Bagaimana berdoa menurut kehendak Allah. Saudara, Allah lebih bersedia dalam memberi daripada kita dalam berdoa. Ini sesuatu luar biasa. Hati Allah hati yang memberi. Di saat kita tidak berdaya karena dosa kita, Dia sang inisiator mengambil inisiatif, mengambil tindakan, datangi Adam dan Hawa yang bersembunyi. Di manakah kau? Hati Allah adalah hati yang memberi. Jadi perhatikan, Allah lebih bersedia dalam memberi daripada kita dalam berdoa. Tapi dalam kenyataannya doa kita sering tidak dijawab. Sehingga kita menjadi malas berdoa. Karena itu saudaraku, mari sekarang kita mempelajari bagaimana doa itu bisa berkuasa dan efektif. Nah saudaraku, maukah saudara meniru Elia dalam berdoa? Di Alkitab begitu banyak contoh. Yosua minta bulan dan matahari berhenti. Ya kita melihat Alkitab Musa berapa yang lalu kita sudah sampaikan dalam firman Tuhan juga. Ketika Musa berdoa ditopang oleh Harun dan Hur. Israel dengan Yosua menang karena doa. Saudaraku perhatikan, doa yang penuh kuasa ada 3 hal. Pertama, mengaku dosa. Saling mendoakan dengan yakin Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau mengajar kepada kami untuk memiliki sikap yang benar dalam berdoa. Kami rindu Bapak, pengalaman Elia menjadi pengalaman kami. Sehingga tidak ada sesuatu yang membuat kami ragu-ragu. Selama doa kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami akan belajar mempercayakan sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Meteraikanlah kebenaran-Mu setiap hati kami. Terima kasih Bapak. Bersyukur, teguhkan setiap hati kami. Teguhkan panggilan hidup kami. Sehingga pandemi COVID-19 tidak memberikan pengaruh yang membuat kami takut. Kami belajar bersuka cita. Namun di balik itu kami juga harus bijaksana tetap menjaga protokol kesehatan, kami taati dengan disiplin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Dalam tangan Tuhan kami serahkan. Hidup dalam keluarga. Berkati setiap keluarga kami. Apapun masalah keluarga kami, Engkau ambil bagian. Kami perlu Engkau Tuhan. Berkati hubungan kami dalam keluarga. Baik
anak dengan orang tua dengan anak dengan saudara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan anak-anakmu. Kami serahkan kondisi ekonomi anak-anakmu. Tuhan ikut campur, mencukupi. Sebagaimana Engkau berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Engkau cukupi segala kebutuhan kami. Kami serahkan juga Bapa untuk studi anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menyertai setiap anak kami yang sedang studi. Mampukan mereka untuk belajar dengan baik secara online. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa untuk yang sedang bergumul untuk kesehatan. Tidak saat kami sebutkan satu persatu, Engkau melihat keadaan jemaat kami. Yang sedang sakit, yang sedang bergumul untuk kesehatan. Tangan-Mu yang ajaib menyertai mereka. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama-Mu Yesus. Sebagaimana doa Elia kami praktekkan menjadi doa yang luar biasa. Kami akan mengalami ledakan doa yang dahsyat oleh karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia dalam mengelola negara ini. Para pemimpin Engkau berikan hikmat, kemampuan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet, Legislatif, Yudikatif, seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari pusat sampai ke daerah, Tuhan ambil bagian. Berkati gugus tugas, baik dari tingkat nasional sampai ke daerah dan jajarannya, Tuhan ikut campur berkarya. Menolong, memimpin mereka, memberikan hikmat dan kemampuan, bahkan kesabaran dalam mengelola negeri ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan tenaga-tenaga kesehatan yang ambil bagian untuk menangani para penderita COVID. Tuhan pelihara dan jaga mereka. Biarlah Tuhan lindungi mereka. Dengan semangat penyerahan diri, dengan semangat pengabdian, Tuhan jaga hati mereka untuk tetap mengabdi bagi negeri ini. Kami serahkan para penderita COVID, baik yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri, jamah mereka dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, bersyukur buat malam ini, buat perhimpunan kami yang sungguh luar biasa, sudah memberkati kami. Dan kami sebentar akan meninggalkan jam doa bersama kami ini. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk kami sekalian. Dan turunkanlah berkat-Mu bagi kami. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas,
berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh,